Halo sahabat Mas Yuda, kembali lagi bersama kami di Liputan Mas Yuda. Gali informasi seputar kesehatan bersama Puskesmas Sayung 2. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Demak terdampak banjir akibat intensitas hujan yang sangat tinggi di bulan Maret. Tentunya warga yang terdampak banjir harus waspada terhadap penyakit yang ditimbulkan pasca banjir. Saat ini kita akan mengulik informasi seputar penyakit pasca banjir bersama dengan dokter kita di Puskesmas Sayung 2, yakni Dr. Lina Fatonah. Seperti apa informasinya? Ikuti kami di Liputan Mas Yuda. Ya, saat ini kita sedang berada bersama Dr. Lina. Di sini kita akan mengulik informasi mengenai penyakit pasca banjir. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh wilayah Kabupaten Demak dilanda banjir. 9 dari 10 desa di wilayah binaan Sayung juga mengalami banjir. Untuk penyakit pasca banjir sendiri itu biasanya apa saja, Bu? Untuk penyakit pasca banjir ini sebenarnya kita itu ada yang terbanyak itu ada 5 ya Mbak ya. Yang pertama itu ada demam berdarah, kedua leptospirosis, yang ketiga itu diare, yang keempat itu biasanya penyakit kulit, baik itu jamur ataupun dermatitis. Yang kelima itu ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Dari penyakit itu yang paling parah biasanya apa, Bu, gejalanya? Dari 5 kesimpulan teratas kedua yaitu adalah demam berdarah dan leptospirosis. Jadi memang yang harus kita perhatikan benar-benar dan kita edukasi ke pasien itu adalah 2 penyakit ini karena bisa menimbulkan kegawatan. Untuk demam berdarah kan kita sudah tahu, banyak yang tahu bahwa demam berdarah penyebabnya dari nyamuk. Kalau untuk leptospirosis sendiri penyebabnya seperti apa? Kalau leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri namanya Leptospira. Dia penularannya itu lewat ke dalam tubuh kita dari luka-luka di dalam kaki ataupun di badan kita yang masuk. Ya itu tadi dari kondisi banjir, lalu air banjir ini tercemar oleh bakteri Leptospira yang dibawa oleh tikus biasanya, lalu masuk ke dalam tubuh manusia ini lewat dari luka kaki biasanya, karena kan kondisi banjir biasanya orang-orang itu tidak menggunakan alas kaki. Nah nanti masuk ke dalam tubuh airnya menimbulkan keluhan. Untuk gejala-gejalanya biasanya seperti apa, Bu? Baik dari leptospirosis maupun demam berdarah biasanya gejalanya yang timbul seperti apa? Sebenarnya gejala dari 2 penyakit ini hampir sama. Ada panasnya, ada badan gregesnya, tapi ada siklus panas yang lebih dominan di demam berdarah, di mana demam berdarah ini seperti pelana kuda, artinya di hari pertama sampai ketiga biasanya pasien itu panas tinggi. Nanti di hari keempat sampai ke-6 pasien itu mengalami penurunan panas. Namun ini adalah kondisi kritis pasien, di mana trombositnya bisa turun dan memasukin ke kondisi shock. Makanya kita harus benar-benar memberitahu pasien dan harus menanyakan kapan mulai panas dan kapan pasien ini mulai penurunan gejala panasnya ini. Dan gejala penyertanya itu bisa disertai oleh badan greges, badan nyeri-nyeri. Terus kalau untuk leptospirosis ini khasnya adalah buang air kecilnya dia berwarna kecoklatan dan ada tanda-tanda kuning dari mata atau sklera pasien. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu apa saja biasanya, Bu? Kalau untuk leptospira sebenarnya di puskesmas itu ada atau tidak itu tergantung dari puskesmasnya karena reagennya berbeda ya. Tapi untuk demam berdarah di puskesmas 2 ini alhamdulillah kita sudah punya SN1. Jadi dari hari pertama kita sudah curiga pasien ini kok ada demam berdarah dan daerah yang sudah mungkin ada di lingkungan ini banyak yang kena DBD atau KLB, itu bisa langsung kita anjurkan untuk pemeriksaan SN1. Tapi kalau pasien ini datang ke hari keempat, kita hanya melakukan pemeriksaan darah rutin, di mana kita akan mengevaluasi dari trombosit dan hematokrit pasien. Untuk pengobatannya sendiri bisa dilakukan di puskesmas atau harus dirujuk ke rumah sakit? Untuk di puskesmas ada kriterianya. Bila pasien ini menghadapi kondisi tadi kecurigaan ke arah shock, jadi trombositnya sudah turun di bawah 80, berarti kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Tapi kalau pasien ini ternyata stabil, insya Allah di rumah sakit bisa kita tangani. Di puskesmas bisa kita tangani. Ya, itu untuk tadi kan penyakitnya itu apa, gejalanya apa, pemeriksaannya bagaimana, pengobatannya seperti apa. Nah, ini yang paling penting adalah pencegahan dari penyakit ini seperti apa, Ibu?
Siap, pencegahan yang pertama adalah dari perilaku hidup sehat dulu, hidup bersih dulu. Nah, itu biasanya nanti kita akan dibantu sama kakak-kakak dan ibu-ibu yang berperan di bagian edukasi adalah untuk sama Mbak Linda sama Mbak Lina ya kalau tidak salah. Nah, itu kita harus mengajari pasien untuk bagaimana untuk bisa mengendalikan biar nyamuk ini tidak semakin banyak. Contohnya kan nyamuk DBD atau Aedes aegypti ini malah suka sama air yang bersih, malah bukan genangan yang kotor. Jadi memang yang di dalam rumahnya ini bersihkan dulu. Lalu untuk banyaknya tumpuk-tumpukan pakaian itu terutama karena mungkin dari pasca banjir belum sempat untuk menata, nah itu bisa segera untuk dirapikan. Yang selanjutnya adalah penyemprotan. Jangan menunggu penyemprotan dari puskesmas, tapi dari rumahnya itu sendiri jam-jam yang tertentu seperti jam 9 sampai 10 pagi, terus sore jam 3 sampai jam 5, itu kan nyamuk suka banget tuh untuk DBD itu untuk menyebar. Nah, itu bisa kita lakukan penyemprotan mandiri. Dan yang terakhir adalah jaga kondisi kesehatan tubuh. Karena walaupun kita nanti terserang oleh gen dari DBID ini sendiri, kalau kondisi kita bagus, insya Allah kan tidak jatuh ke dalam kondisi shock. Ya, itu tadi terima kasih Bu Dr. Lina atas informasinya. Itu tadi informasi mengenai penyakit pasca banjir yang harus diwaspadai oleh warga yang terdampak banjir. Ingat, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, terutama di kebersihan lingkungan sekitar Anda yang pasca banjir. Itu tadi dari pakaian-pakaian yang menumpuk, kemudian genangan-genangan air itu segera dibersihkan untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan pasca banjir. Sekian liputan hari ini. Ikuti terus liputan Mas Yuda, dapatkan informasi-informasi kesehatan lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saskia, sehat Anda, senyum kita semua. Sampai jumpa.